اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musalliman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatis, tokoh sepuh, sesepuh, bini sepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bil khusus yang sama-sama kita hormati kepada keluarga besar almarhum al-maghfurlah Ma'ruf, almarhum al-maghfurlah sahibil haul. Pada malam hari ini Bapak Eko Cahyadi bin Ma'ruf serta anak istri beliau yang mudah-mudahan kita doakan dalam 1 tahun wafatnya beliau selalu diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra putri beliau dijadikan putra putri solih solihah, tentu bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati daripada orang tua beliau. Dengan kiriman doa anak yang solih menjadi pelebur akan dosa daripada almarhum al-maghfurlah. Kita punya saudara Bapak Eko Cahyadi yang mudah-mudahan kita doakan pula amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur beliau dijadikan sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus aminabillah Bapak Herman Manjung, orang tua kita Kom Haji Kaman, Bapak Haji Imal, guru-guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Uwais Al-Qarni, Al-Mukarram Mamanda Bapak Ustadz Mustawa, Bapak Ustadz Mursan Kelana, Bapak Ustadz Mahfuz, Bapak Ustadz Mukhtar Abidin, seluruh dewan asatis yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan Allah senantiasa akan menjaga keilmuan guru-guru kita, panjang umur, berkah umur, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam ini bersama kita panjatkan sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada sosok yang menjadi asbab keselamatan beruntung kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus min ni'mah dan tidak boleh surur. Malam ini kita memperingati haul daripada keluarga kita, saudara sahabat kita. 1 tahun lalu beliau telah dipanggil di sisi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan penting buat kita, bagaimana pentingnya doa teruntuk orang yang sudah meninggal dunia, sama seperti kita nanti ketika Allah wafatkan kita, kita pun sangat butuh akan doa dari keluarga kita, saudara, sahabat-sahabat kita. Karena Rasul sendiri pada saat itu melaksanakan aktivitas seperti aktivitas kita malam hari ini, Pak. Ketika dulu perang Uhud, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul ini, terkena tombak tusukan dari Wahsi bin Harb atas instruksi daripada Hindun bin Utbah
yang dia sangat dendam dengan Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah membunuh ayahnya. Dan pada saat itu Hamzah bin Abdul Muttalib langsung tertombak oleh Wahsy bin Harb dan wafat pada saat itu. Dan Hindun berlari seperti kuda lumping yang begitu bergembira dan langsung membongkar akan dada daripada Hamzah dan mengambil hati atau jantung, riwayat yang lain langsung dilalap atau dimakannya pada saat itu. Ini merupakan simbol kehasutan daripada Hindun pada saat itu karena dendam yang sangat-sangat membenci Islam, yang pada akhirnya Hamzah bin Abdul Muttalib dimakamkan pada saat itu di situ di Jabal Uhud, sampingnya Jabal Rumat, yang hari ini kalau kita pengen ke sono kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa diberangkatkan haji atau umroh dan bisa berkunjung ke Uhud. Makin enak di Uhud sekarang, ada destinasi wisata malam Siti lain atau destinasi wisata unta yang bisa kita mengelilingi Bukit Uhud atau Bukit Rumat pada saat ini. Kemudian Rasul pada saat itu mengenang akan semua syuhada Uhud yang telah berjuang atas Islam sebagai mujahidin fi sabilillah. Kemudian Rasul pada saat itu berziarah ke makam Uhud. Dalam riwayat lain ada Sayyidah Fatimah juga yang berziarah ke situ dengan melantunkan ayat salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, Pak, bagaimana kesabaran ini menjadi tingkat yang tertinggi di dalam kita mengalami hidup di dunia ini untuk menghadapi kematian. Karena orang-orang yang sabar tentunya dia akan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan akan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun dia. Makanya Hamzah bin Abdul Muttalib ini luar biasa pada saat itu, dia udah nggak takut mati lah. Bagaimana caranya dirinya diwakafkan ini demi Islam, ya'lu wa la yu'la alih. Yang dia pikirkan adalah bagaimana babul jannah, pintu surga dia bisa buka dan ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi dan mengikhlaskan dirinya untuk menjadi al-mubassar bil jannah, untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah dilakoninya, sesuai dengan apa yang telah dilaksanakannya semasa kita hidup di dunia ini. Ini pelajaran penting buat kita bagaimana kita sebagai manusia yang hari ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita ini selalu memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tak terlewatkan di dalam sholat 5 waktu kita. Ibadah-ibadah nusuk-nusuk lainnya, sunnah-sunnah lainnya kita laksanakan demi kita bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah. Makanya kalau kita bicara kematian ini, ketika kita telah meninggal dunia ini sebagai manusia, masuk ke dalam liang lahat kita dipendam oleh tanah, kemudian jendela kita rumahnya adalah papan-papan yang tipis saja. Bantal kita ialah dari para tanah liat yang dibulatkan sebanyak 9 dan menjadi tempat tidur yang sangat indah pada saat itu. Kalau ibadah kita di dunia, amal baik kita di dunia ini mewakili kita di sana dan selalu mengiringi kita ketika berhadapan dengan malaikat-malaikat. Meninggal dunia kita sebelum masuk ke malaikat mungkar nakir, Pak. 7 langkah dari keluarga kita pulang nguburin di kuburan kita sendirian. Jadi baru 7 langkah doang malaikat rumah udah datang menghampiri kita. Ditanya oleh malaikat rumah, "Assalamualaikum wahai jenazah." Kata kita ya kalau kita jawab salam, kita jawabnya waalaikumsalam. Cuman kalau biasanya kemana-mana selamat siang selamat malam, ya entah selamat siang aja di kuburan. Ketika itu ditanya oleh malaikat rumah, amal apa yang kau telah lakukan semasa hidup di dunia ini? Berapa banyak amal kebaikan yang kau telah lakukan semasa hidup di dunia ini? Dan berapa banyak amal buruk yang telah kau lakukan semasa hidup di dunia ini? Kata kita, orang yang telah meninggal dunia itu, Pak, kita udah jadi jenazah dalam kubur, kita bingung ini malaikat nyuruh saya nulisnya pakai apa. Makanya dalam kitab Naqa'iqul Ahmad dijelaskan bahwa malaikat Ruman ini menyuruh kita nulisnya itu pakai yang namanya ludah kita, Pak, sebagai tintanya, telunjuk kita sebagai pulpennya, dan kertas itu adalah kain kapan yang dirobek daripada kain kapan kita.
kita tulis semua amal baik kita. Kita harus jujur di situ. Kenapa? Karena kalau kita kagak jujur, tetap semua anggota tubuh kita bakal ngomong sendiri. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kita melangkahkan kaki kita di dunia ini, tujuannya untuk memperingati haul ikut ngaji, kita jujur, maka akan baik catatan amal kita. Tapi ketika kita catat pada saat itu amal kita ikut haul malam ini, ternyata bukan haul kita, tapi malah untuk bermaksiat di jalan Allah, maka kaki kita akan bersaksi kita telah berbohong di hadapan malaikat rumah pada saat itu, dan Allah menyaksikannya. Tanya lagi tentang kebaikan, kita catat kebaikan kita banyak, Bang. Sholat subuh hari Senin doang, zuhur Selasa doang, kita catat aja tuh semuanya. Asar Kamis doang, maghribnya Jumat doang, Sabtu kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Dia catat jujur orangnya. Tapi giliran nyatet keburukan dia bingung. Kata malaikat, kenapa kamu nyatet? Ini malaikat kalau nyatet keburukan saya bingung, kalau keburukan saya ini malu saya ini kalau saya catat sekarang. Emang apa keburukannya? Tanya balik sama kita. Malaikat tahu yang namanya cengking, tahu? Kagak tahu cengking mana? Dicatat dong dia cengking. Apa ini cengking? Biasa, belum sedikit dari itu. Yang kedua apa? Keburukan dia dicatat lagi. Ini malaikat kalau yang kedua saya rada-rada bingung ini nyatetnya. Karena yang kedua ini bicara tentang neraka 66 malaikat sama ayam 33. Apaan itu? Itu salah satu perjudian malaikat yang dimana saya ingin mendapatkan keuntungan yang besar semasa hidup di dunia. Akhirnya dia kata, terus apa lagi? Pokoknya ada lagi malaikat dulu yang penting enak saya. Ada kumisnya mamplang kayak pingguan air, itu namanya dewa. Malaikat dewa apa? Dewa Zeus. Malaikat tahu dewa yang mana. Yang penting saya gembira, senang pada saat itu malaikat. Judulnya apa lagi? Majong, malaikat Majong. Kata malaikat, waduh, ini yang begini repot urusannya, bahasa kagak ngerti gua. Ini kebahagiaan buat kita menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita sebagai manusia ini menjauhkan akan apa yang dilarang Allah, dan bagaimana kita sebagai manusia ini menjalankan perintahnya, baik dikala kita sehat maupun dikala kita sakit. Ini yang rada-rada susah. Kalau lagi giliran kita gablek duit aja mah enak kemana-mana. Nah, gablek duit, pokoknya semangat aja kita urusannya. Mau tahlilan sampai jam 10 juga kagak bakal ngedumel kita. Mau ceramahnya sampai jam 12 juga bodo amat urusannya, lagi punya duit. Tapi kalau gak punya duit, kita tahlilan setengah 8 belum bubar aja, mulai jam setengah 9 dong, berutu aja kita. Nah, repot lagi sampai ditaikin ke story WA, ngapa sih lama-lama banget lagi, yang kagak-kagak aja. Ini kan kadang-kadang kita pikirannya yang penting hidup ini bagaimana kita jadi orang yang senang, tanpa memikirkan bagaimana kita bisa membuka pintu surga dengan mudah. Bagaimana caranya kita untuk mengetuk pintu surga, meraih akan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini mungkin menurut kita sebagai manusia, kita ini belum pernah melihat keindahan-keindahannya. Kita hanya mendengar ceritanya dari guru-guru kita, dari kiai kita, ustadz-ustadz kita, dari muallim-muallim kita. Di surga bidadari banyak. Di surga kita mau ompok-ompok siapa aja bebas. Di surga kita mau masang apa juga bebas. Di surga bantalnya enak empuk kayak tidur di hotel bintang 10. Di surga enak ketika kita nanti pada saat kumpul sama siapa aja jidat bikin yang kagak pakai jilbab juga enak dipok-pok dikenyot-kenyotnya. Tapi itu adalah surga, beda dengan dunia. Dunia ini ada aturan dari Allah yang bagaimana kita sebagai manusia tidak lepas dari takwa dan iman. Ketika di surga adalah buah samroh daripada takwa dan iman kita. Kita nikmati surga itu tanpa basa-basi, tidak ada hukum lagi buat kita, karena kita telah melewati hukum dengan baik dan aman selama hidup di dunia. Hukum berlaku di dunia, lulus hukumnya, maka mendapatkan status pada saat itu bebas hukum. Tapi ketika hukum di dunia kita langgar, pada saat itu berlakulah nanti di sana neraka yang telah menunggu kita. Bagaimana nantinya kita akan dikerbekkan ke dalam neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan saudara sekalian, tentunya momentum haul ini menjadikan pelajaran penting buat kita sebagai manusia yang hari ini sudah beranjak dengan usia-usia kita yang makin sedikit, bukan makin banyak pak usia kita. Dari bilangan memang ya kadang-kadang ada 60, ada 70, banyak usia kita jadi 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Intinya kita makin dekat dengan kematian kita.
tidak dengan orang yang sudah tua saya, tapi anak-anak kita, termasuk yang remaja, termasuk saya, bahwa kematian ialah sesuatu yang tiba-tiba akan datang, tidak akan bisa dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu buat kita. Misalnya besok kita mau meninggal dunia, sekarang dibilangin udah buru-buru, sekarang banyak yang minta maaf, besok lu bakal mati. Akhirnya kita kagak enak tidur sama bini termalam, mau dibilangin urusannya. Makanya kita dirahasiakan. Jadi maut itu ya datangnya ya sir, kita nggak tahu itu kapan datangnya, tapi pasti buat kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita bakal mati pada saat itu. Tapi matinya kita akan menjadi enak, matinya kita akan menjadi tentram, matinya kita akan menjadi nikmat kalau dalam kubur kita mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita pengen. Makanya kita sering diajarin doa oleh guru kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Penting doa itu buat kita, karena perwakilan kita ini kadang-kadang kita suka lupa dengan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Minimal ada doa-doa yang pengen kita nanti ketika meninggal dunia, doanya itu kita merem dengan tenang, dengan nyaman, dengan enjoy. Nanti ada yang namanya tahlilan, kita banyak yang datang. Waktu haul kita banyak dikunjungi saudara sama keluarga, teman semuanya. Kan rada-rada kurang hidup kita kalau misalnya kita sendiri yang secara pribadi udah ogah yang namanya ngikut tahlilan atau haul. Almarhum dulu ngikut kemana-mana tahlilan, haul kemana-mana, pas haul juga dihaulin sama orang-orang. Itu adalah salah satu malam buat kita. Makanya bagaimana kita melangkahkan kaki kita ini menjadi khairun nas anfa'uhum linnas itu susah. Kita bermanfaat bagi orang, nanti suatu saat kita ini menjadi orang-orang yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Kita dulu pernah tahlilan kemana, kita akan ditahlili nanti sama orang tersebut. Kita dulu pernah mengikuti haul orang lain, nanti kita akan dihaulkan juga oleh orang lain. Makanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini yang susah. Tolong menolong antara keluarga, saudara, teman untuk selalu menjadi orang yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam yang kafah, dalam keimanan yang sempurna. Bukan hal yang gampang membalikkan telapak tangan ini, tapi hal yang sangat sulit ketika kemaslahatan ijtimaiyah, kemaslahatan ammah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang sempurna buat kita tidak akan pudar dimakan zaman yang akan datang. Bapak dan saudara, jamaah peringatan haul almarhum almarhumullah akhinabillah Bapak Eka Cahyadi. Dalam redaksi lain Rasul pun mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai manusia ini selalu mengingat kematian dimanapun kita berada, dengan melangkahkan kaki kita dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah, dengan ibadah kita, sholat 5 waktu kita jaga, kepada sesama antara keluarga, sahabat, saudara kita, dengan keharmonisan, dengan kesesuaian, keselarasan dalam pendapat-pendapat kita, rangkulan kita, cium tangannya kita, cipika-cipikinya kita, menjadi wasilah turunnya rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dan rahmah bukan hanya uang semata, berkah dan rahmah bukan hanya harta benda dunia, tapi berkah dan rahmah bisa jadi kesehatan yang sempurna buat kita, kekeluargaan yang selalu bersama, antara adik, kakak, semua berkumpul bersama. Bagaimana caranya kita bisa mengetuk pintu surga bersama? Ketika abangnya memikirkan adiknya, adiknya memikirkan abangnya, maka itu adalah salah satu Islam yang rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi ketika kita semasa hidup di dunia bisa berkumpul bareng-bareng kayak begini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam ini bisa mengetuk pintu surga bersama, masuk ke dalamnya sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dalam redaksi lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, aksaruhum lil mauti zikron wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aknas. Jadi kepiawaian kita Pak, kepintaran kita ini, kecerdasan kita ini, dalam langkah kita ini dalam mengingat kematian, bagaimana ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ini ada celengan buat kita, tabungan buat kita sekarang haul. Kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk mengikiskan dosa-dosa kita. Siapapun kita telah berdosa di hadapan Allah, siapapun di antara kita punya pahala di hadapan Allah,
tidak ada yang hidupnya dosa semua pahalanya kagak, dan tidak ada juga yang pahalanya semua dosanya kagak. Artinya apa? Ada yang namanya dosa dan pahala mengiringi kita, tapi bagaimana caranya dosa itu akan tenggelam dengan pahala kita, bukan malah kita hilangkan. Hilangin dosa kan susah, yang ada kita kikis dengan pahala-pahala kita, senyuman kita, langkah kita, merangkulnya kita, bersamanya kita. Contoh di saung ini, putra kumbang selalu berkumpul, ada olahraga main tenis meja, kopi dari bosnya dikasih, kemudian yang kagak punya rokok dibeliin. Itu pahala yang besar, sodakoh. Tapi jangan setiap hari, boleh juga urusannya itu ya. Ya, tenang aja bos. Ini salah satu contoh buat kita. Jadi kebersamaan itu bukan cuma ngaji doang, kebersamaan itu bukan dihaul atau tahlil doang. Ketika kita kumpul bersama, bagaimana besok 17 Agustus ada lomba makan kerupuk buat anak-anak. 17 Agustus ada yang namanya acara, kita lomba balap lari, balap karung, nelen gundu biar pada mati misalnya. Ini salah satu kompak bentuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ya'lu wa la yu'la alaih pada saat Islam, dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, supaya kita sebagai manusia ini bisa saling menjalin yang namanya keharmonisan, menutupi kekurangan antar sesama. Ketika ada kelebihan kita kasih yang lain, ada kekurangan kita tutupin bersama. Ini salah satu bentuk wujud kebersamaan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita ini sebagai manusia dilarang oleh Allah untuk selalu mengedepankan kehasudan kita, selalu mengedepankan emosi kita. Dengan hasud kita, iri hati kita, maka akan hancur kebersamaan kita siapapun orangnya. Dengan hasud akan hancur siapapun itu orangnya. Ketika Qabil pada saat itu berani membunuh Habil, anak Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, ketika pada saat itu umatnya Nabi Nuh selalu ada yang ibadah kepada Allah, ada juga yang selalu membangkang tidak mau mengikuti Nabi. Ketika pada saat itu semua para Nabi dan Rasul, 124.000 Nabi, 313 Rasul, semuanya tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang membalikan telapak tangan untuk menyempurnakan Islam. Berjuang di agama Islam sulit semua, yang bandel banyak, yang soleh juga banyak, jadi imbang perjuangan itu. Kalau kita punya harta benda, siapapun kita, itu tidak akan kita bawa mati, Bang. Kita punya mobil mewah, punya motor mewah, harganya mahal, rumahnya juga mewah, kasurnya juga belinya 5 juta, bantalnya 600.000. Beda sama orang yang tidur setiap hari di tikar. Tetap aja ketika meninggal dunia, mau kaya mau susah, tetap itu masuknya ke tanah-tanah juga, Pak. Mau dia beli klaster yang namanya rumah kuburan terakhir di Karawang, Pak, sampai puluhan juta itu kuburan, di bang 2 meter kali 1 meter ruangan, dia kontrak sama dia, tetap isinya tanah-tanah juga, kagak ada judulnya, Pak. Semewah-mewahnya kuburan, isinya ada yang namanya gelas, piring, kopi kapal api, rokok Samsu, rokok yang namanya Gico, fantastik yang murah Jembang, rokok Dalil, ada macam-macam udah rokok. Ya cuma kalau ngasih ustad mah jangan rokok Dalil atau Gico, repot urusannya, bibirnya pada jontor. Dan gitu enak banget kalau diisep ya, kalau gak punya duit. Tapi kalau punya duit mah pengennya belinya Evolution mulu sama Sempurna Mil, padahal isinya juga Samsung 2 batang beli di Madura. Ini kita bagaimana caranya persatuan ini dengan harta benda yang Rasul gambarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memberikan harta bendanya, Umar bin Khattab memberikan harta bendanya untuk Islam. Ketika kita saat ini sama harus bekerja sama dengan memberikan harta kita, walaupun sedikit tapi dengan kebersamaan, maka akan tumbuh ziyadatul khair, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan tumbuh dari harta kita. Kalau kita dulunya mungkin kadang-kadang suka pelit, suka bakhil, kadang-kadang kita suka kagak mau memberikan sedekah apapun yang kita punya, sekarang kita bisa memberikan karena manfaatnya lebih luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mana qasad sadaqatun min mal, nggak bakal berkurang harta kita dari sedekah kita. Kata Nabi, paliyazdan, maka akan bertambah sedekah kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan uang yang kita berikan terus ketika itu bertambah uangnya juga? Ada yang enggak juga, sehatnya nambah, ya, pola pikirnya nambah, ibadahnya makin giat, tahlilnya hayo kemana aja, ngajinya juga hayo, haul juga hayo kemana aja, dia ngikut, yang penting baik.
Ini berkah dari Allah, bukan semua amal yang namanya berkah itu harus dengan duit, enggak juga. Ketika Allah berikan sehat, bangun tidur, yang kemarin kaki ada sakit sekarang enak diajak jalan, itu namanya berkah. Kalau sholat zuhur kemarin kita tinggalin mulu, sekarang kita mau sholat zuhur walaupun jam 2 lewat 40 menit misalnya, dia udah pengen asar, ya baru zuhur pelan-pelan, ya namanya berkah. Besok jam 2, besok lagi jam 1, lama-lama dia awal waktu sholatnya. Karena apa? Pelan-pelan dia mencari keberkahan. Nggak mudah membalikan telapak tangan kita di hadapan Allah. Ibadah itu sulit kalau kita gampangkan menjadi gampang, kalau kita sulit akan kita sulitkan juga. Maka dengan gampangnya ibadah itu kita niatkan karena Allah, supaya nanti akhir hidup kita menjadi akhir hidup yang husnul khatimah. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Ketika amal ini ditentukan dengan akhir hidup kita bagaimana. Sekarang kita banyak dosa di hadapan Allah, kita ngaku, ya Allah saya banyak dosa, ampunilah saya, ampunilah dosa kedua orang tua saya, ampunilah seluruh dosa-dosa keluarga besar saya. Maka Allah ijabah doanya pada saat itu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhir hayatnya menjadi akhir hayat yang husnul khatimah. Dengan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa pamungkas sedikit, singkat, padat, tapi manfaatnya luar biasa. Jangankan orang tua kita yang masih hidup hari ini, yang sudah meninggal dunia puluhan bahkan ratusan tahun, dengan doa tersebut maka akan dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya dari Allah. Allah ketika diminta maaf oleh hambanya, maka Allah pantang menolak, Allah langsung mengijabah baginya, bahwa keberkahan itu akan tumbuh dengan sendirinya kalau kitanya mau terus-menerus berusaha, kalau kitanya terus-menerus berkeyakinan bahwa keimanan kita ini yang akan menentukan nanti pintu surga akan terbuka buat kita. Ketakwaan kita ini yang menentukan nanti pintu surga akan terbuka buat kita. Allah melihat itu dengan langkah-langkah kita, kebaikan-kebaikan kita, amal kita yang diniatkan dengan tulus dan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas saja kita. Bagaimana? Lepas saja udah. Ibadah jalan terus, nyari duit jalan terus. Nggak butuh kita jabatan, Pak. Sehebat apapun kita hidup di dunia ini, jadi apapun kita dihormati oleh orang yang luar biasa, kalau kita nggak ibadah sama aja. Tapi kalau kita hanya menjadi karyawan biasa, menjadi orang yang nggak punya jabatan, tapi ibadah kita baik di sisi Allah, maka mulia kita. Allah gambarkan itu dalam salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kagak melihat wajah kita tampan ataupun buruk. Allah kagak lihat daripada langkah-langkah kaki kita ini pakai sepatunya sepatu mahal atau murah. Allah kagak lihat ketika haul pakai sarung yang mahal, Raja Mulia 420 atau Tamer 200 atau BHS Royal Masterpiece atau Gajah Duduk. Allah kagak lihat jongkok kita mahal BHS atau bukan, atau nasional atau peci mendeng misalnya. Tapi Allah lihat bagaimana hati kita ini untuk tunduk ibadah kepadanya, bagaimana hati kita ini selalu merindukan surga, bagaimana hati kita ini iman yang nggak pernah berubah dalam keadaan apapun, sulit apapun, susah apapun, tetap la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tancapkan itu, maka nanti kita akan tertancap seperti tombaknya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang langsung menjadi syuhada Uhud, yang langsung dilantik menjadi al-mubassar bil jannah. Pintu surga rindu terhadap Sayyidina Hamzah. Mudah-mudahan surga juga rindu kepada kita semua. Karena udah lama ngomongnya, udah jam 10 biasanya udah disiapin, dan waktu kita akan lanjut lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim.